Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Seperti lagi pohon salam pinggir sumur, sing jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahul ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Sahibal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh, wabil khusus pada Sayyidina Al-Mukarram, pengasuh pondok pesantren Miftahus Sa'adah, yang saya muliakan dan yang saya banggakan dan yang saya doakan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintahan Polri, TNI maupun sipil, juga Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya yang saya hormati, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati pula, hadirin hadirat, kaum mustami'in wal mustami'at, lahdiyin wa lahdiyat, ansorin wal fatayat, juga santriyin wa santriyat yang seiman dan sekeyakinan, sejak dan seperjuangan yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Satu kali lagi, alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam, manusia suci, pengobat kalbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan bersama Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sarang-sarang Ya Nabi
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di malam ini pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semua maksudnya dikabulkan oleh Allah. Doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang punya penyakit hilang penyakitnya. Yang punya penyakit rematik hilang penyakit rematiknya. Yang punya penyakit darah tinggi hilang penyakit darah tingginya. Yang punya penyakit buduk hilang penyakit buduknya. Yang punya penyakit mata hilang matanya. Waras matana, amin ya robbal. Mudah-mudahan yang hadir di malam ini dapat barokah, santrinya barokah, jamaahnya barokah, kiainya lebih barokah, tambah milike, tambah rizkine, montore telu, mobile telu, bojone telu. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Ini acaranya Maulid Nabi. Leres. Dulu semasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, didatangi 4 malaikat. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Ijroyinnya agak kendor. Sienen apa sienen? Takut. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, nanti saya yang akan menuntun di jembatan Siratal Mustaqim langsung masuk surga. Allahumma amin. Aminnya dekat kendor. Mau ke surga apa tidak? Masuk surga langsung. Amin ya robbal. Kata malaikat Mikail, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka aku akan memberikan telaga kausarnya baginda Nabi langsung dari tangan kepada pembaca sholawat. Allahumma. Yang ketiga, malaikat Israfil, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka aku akan sujud di hadapan Allah. Tidak akan pernah aku angkat sujudku kecuali orang yang membaca sholawat diampuni semua dosanya. Ya Rabbal. Yang keempat, tadi siapa? Malaikat siapa? Malaikat tugasnya apa? Siap dicabut nyawa sekarang? Kendor. Siap dicabut nyawa sekarang?
Mikir dulu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka aku akan mencabut nyawanya nanti sepertikan dicabutnya nyawa para nabi, para rasul. Allahumma amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi sabar. An-Nabi sallallahu wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir satu akan dituntun malaikat Jibril nanti di jembatan Shiratal Mustaqim langsung masuk surga. Yang kedua, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, langsung diberikan telaga kausarnya baginda Nabi, Allahumma, dan dicabut nyawanya kaya seperti para nabi dan para mursalin, husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, nabi kita itu diutus oleh Allah dengan sebutan nama Muhammad. Apa Bu? Nama Muhammad itu dalam Al-Quran disebutkan sampai 4 kali. Muhammad, 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 Muhammad. Selain Muhammad ada nama Ahmad. Nama Ahmad itu dalam Al-Quran disebut cuma 1 kali. Ismuhu Ahmad. Ada yang menyebutkan Muhammad itu adalah khairul bashar. Apa itu khairul bashar? Khairul bashar itu adalah sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Apa Bu? Sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Saking baiknya, saking bagusnya kulit baginda Nabi, keringatnya pun bisa dijadikan parfum. Bisa dijadikan parfum. Dulu zaman Nabi aya panganten anyar. Aya naon cenah? Aya panganten anyar. Baginda Nabi itu menyumbang, memberikan hadiah, keringatnya dimasukkan sama botol, dikasihkan kepada pengantin baru, langsung dipakai ke baju. Itu selama hidupnya parfum yang kena kulit pengantin baru wangi selama hidupnya, berkat keringatnya baginda Nabi. Tapi jangan dicontoh Bu. Pulang dari pengajian kasalakinan ngomong, Kang, coba keringat kita diwadahan karena botol supaya jadi minyak wangi. Tapi mungkin beda. Keringat baginda Nabi itu bau parfum, tapi keringat suamiku bau hasil, bau kelek. Itu satu. Jadi keringatnya baginda Nabi bisa dijadikan parfum karena kalimatnya khairul bashar, manusia yang punya sebaik-baiknya kulit. Satu. Yang kedua, baginda Nabi itu dulu dibekam. Paham dibekam enggak Bu? Dibekam. Jadi ditulis oleh As-Sayyid Muhammad ibni Alawi al-Maliki. Di situ dalam kitab Mafahim wa yajibu
di Nushatil Majalis dijelaskan Rasulullah itu dibekam, diambil darahnya. Lah setelah diambil darahnya, itu darah dimasukin sama wadah. Setelah dimasukin sama wadah, ada sahabat minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya meminum darahmu? Kata baginda Nabi, silahkan diminum. Setelah diminum itu darah baginda Nabi, kata baginda Nabi, wahai sahabatku, karena kau sudah minum darahku, maka kamu tidak akan pernah terlentang dengan api neraka. Allahumma. Minum darahnya baginda Nabi bisa diselamatkan daripada api neraka. Saking apa? Saking mulianya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dua. Yang ketiga, tentang fisik baginda Nabi. Tentang fisik baginda dulu, di zaman baginda masih hidup, ada satu sahabat rambutnya itu dipegang oleh panangan Rasul. Diusap, bahasa Sunda, diusap. Setelah diusap, itu sahabat rambutnya wangi terus, tak hilang-hilang. Setelah wafat baginda Nabi, ini sahabat yang rambutnya dulu pernah diusap panangan kanjeng Nabi, itu menjadikan terapi pengobatan. Di mana ayah jalmi terdamang, di mana ayah jalmi tersehat, cukup panangan diusapkan, karena rambut anu kantos kausap panangan kanjeng Nabi, langsung seketika sembuh biidznillah, izin Allah Subhanahu. Ini saking mulianya sosok baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bu setelah Maulid Nabi ini, kita mencontohnya kepada baginda Nabi. Bapak-bapak, bagaimana mencontoh kepada baginda Nabi? Baginda Nabi itu dikala tidak ada air minum, itu nahar sorangan. Namun cara di dia lamun depan nahar pencai ku pamajikana, eta salakina nyen sorangan enggak? Waduh, Pak, ente nyen ku sorangan sebenarnya. Berarti kudu dijieunkeun bae. Akhlak nabina kurang diamalkan. Yang kedua, istri-istri kaum Hawa kudu nurutan, kudu mengikuti akhlak istri baginda Nabi, yaitu Siti Khadijah Al-Kubro. Bagaimana Siti Khadijah Al-Kubro? Siti Khadijah itu aya duit seri, eueuh duit seri. Ini Khadijah. Khadijah itu aya duit seri, eueuh duit seri. Beda jeung kurang Garut. Aya duit seri, eueuh duit manyun. Aya beas seri, eueuh beas keukeuh manyunnya. Setelah Maulid Nabi dirubah tatanannya seperti Siti Khadijah, istri daripada istri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Rasul, ini akhlak istri Rasul. Maka setelah Maulid Nabi itu kita harus ada yang diamalkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammadin. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allah.
Habibi Rasulullah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Alhamdulillah. Ini lagi cerita keagungan baginda Nabi. Kalau kita menceritakan keagungan baginda Nabi, kita akan terbawa agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya cerita dulu, saudara. Dulu baginda Nabi itu punya santrinya, kalau bahasa sekarang santri 124.000. Berapa? 124.000. Disebutnya ahli suffah dalam kitab. Lah, di antara muridnya baginda Nabi itu adalah Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik ini ibunya namanya Ummi Sulaim. Maliknya wafat, nikah lagi Ummi Sulaim dengan Abi Thalha. Lah, Anas itu dulu waktu umur 10 tahun dibawa oleh Ummi Sulaim ibunya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini saya punya anak namanya Anas, abahnya namanya Malik, tapi saya sudah menikah lagi dengan Abu Thalha. Berarti disebutnya bapak naon? Bapak samperan. Disebut bapak terima bisa terima. Bapak samperan. Ya Rasulullah, anak saya pasrahkan kepada engkau. Mau dijadikan abid silahkan, mau dijual silahkan, nanti duitnya untuk perjuangan agama Allah. Kata baginda Nabi, wahai Ummi Sulaim, Anas tidak akan saya jadikan abid, Anas tidak akan saya jual, tapi Anas akan saya didik sebaik mungkin supaya menjadikan anak yang soleh. Ini luar biasa Rasulullah. Lah, berapa tahun ibu Anas dididik oleh Rasulullah? 10 tahun. Langsung Rasul wafat. Dipasrahkan umur 10 tahun bersama Rasul 10 tahun, jadi berapa tahun umurnya? 20 tahun. Umur 20 tahun hafal hadisnya 2223 hadis. Langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dadanya, dihafal langsung bisa. Ini Anas. Saya tanya dulu Bu, kalau kita punya anak 15 loba apa saeutik? Jawabannya loba Pak Kiai. Saya buka lembaran Anas. Anas itu punya putra 127 anak. Seberapa Bu? Loba mana yang 15? Loba anak, loba kata sepuh. Loba anak, loba kurang keras. Loba anak, loba capek ngurus nabi. Lah, ini sahabat Anas hafal hadis 2223 hadis. Dalam satu hadisnya Anas menjelaskan, dulu pada waktu kami berkumpul dengan Rasulullah, kata Anas di dalam hadis ini, kata baginda Nabi berbicara, wahai para sahabat, kalian ingin tahu manusia ahli surga sekarang nanti akan masuk ke majelis ini. Tuh para sahabat pada kumpul di majelis, sahang masuk ke majelis ini sudah dijamin oleh Rasulullah bahwa jalmi adalah ahli surga.
Ternyata dari pintu samping masuk orang, bajunya compang-camping, janggutnya penuh dengan air wudhu, masuk ke majelis. Kata sahabat, loh kok ahli surga seperti ini? Rasulullah yang bilang, lah perkumpulan kedua kali Rasul bilang lagi, wahai para sahabat, ingin tahu bahwa sekarang ahli surga mau masuk ke majelis kita. Setelah dilihat dari samping pintu ya sebelah, yang masuk orang itu lagi. Sampai 3 perkumpulan baginda Nabi berbicara, ada ahli surga yang mau masuk ke majelis kita. Masuk lagi dari pintu belakang, orang yang kemarin lagi. Siapa namanya? Namanya Sa'ad. Ayah nama Sa'ad dia? Ayah, pilih ayah pun ditambah dilakukan haji Madinah. Lah, sahabat itu penasaran apa amalannya sampai diiklankan oleh Rasulullah ini orang ahli surga. Lah, setelah selesai majelis perkumpulan, ada sahabat yang penasaran ikut dengan Sa'ad ini. Ikut ke rumahnya, sampai ke rumah bilang, wahai Sa'ad, dina wengi anu ayeuna abdi jadi tamu anjeun. Abdi badai ngendong di bumi anjeun perkiraan 3 wengi. Karena abdi di bumi ada masalah dengan keluarga. Padahal ini sahabat tidak ada masalah, cuman ingin tahu ahli surga itu amalannya seperti apa. Setelah masuk malam, barangkali ini orang ada amalan saat. Ternyata habis isya langsung masuk rumah tidur kerek. Subuh, adzan subuh baru bangun. Tahajud tidak, punya amalan zikir tidak. Kata sahabat yang ikut di rumahnya, kok ahli surga seperti ini? Barangkali kedua malam. Malam kedua sama, isya berjamaah seperti kita, tidak ada amal khusus. Masuk rumah tidur, subuh adzan subuh baru bangun, tidak tahajud kedua. Sampai ketiga malam pun seperti itu. Penasaran, tanya tuh sahabat, ya Sa'ad, apa amalanmu sampai kamu itu disebutkan oleh Rasul ahli surga? Maneh mah disebut Rasulullah di majelis, maneh tidak hafal. Karena Rasul dawuh bahwa ada orang ahli surga akan masuk ke majelis ini. Yang masuk itu adalah sampean, yang masuk itu anjeun. Lah, apa amalannya? Dengarkan baik-baik. Kata Sa'ad, wahai sahabatku, saya itu tidak banyak amalan yang dibaca, cuman saya dulu diijazahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya cuman Allah, 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 napas keluar Allah, napas ke dalam Allah, cuman Allah, 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 amalannya bisa masuk surga. Yang kedua, saya diberitahu oleh Rasulullah, hatinya bersihkan, tidak boleh punya suudon kepada orang lain. Ini pekerjaan Sa'ad, cuman Allah, 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 Allah. Kedua, hatinya dibersihkan, tidak punya rasa suudon kepada orang lain. Jadi kepada orang itu yang ada husnudon, baik sangka, tidak ada kalimat buruk sangka. Maka insya Allah barang siapa yang bisa mencontohi Sa'ad yang dijajahkan oleh Rasulullah, insya Allah akan bersama Sa'ad di surga. Allahumma amin ya robbal. Apa amalannya tadi? Yang kedua, bersihkan hati, ulah boga suudon kabatur, batur meuli kulkas panas diri.
batur beli mobil dibawa ke rumah sakit, batur ngebangun imah modal. Gara-gara apa? Hatinya tidak bersih. Maka dengan maulid Nabi ini, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang tidak baik. Iri, dengki, panisten, ujub, ria, takabur, bersihkan tina hati. Insya Allah bakal selamat dunia, selamat di akhirat. Allahumma amin ya robbal. Bu, ini sudah tahun berapa? Masih mikir tahun berapa? 2025. Bu, ini zaman sudah di penghujung akhir. Hati-hati. Minta kepada Allah supaya dijaga iman. Supaya dijaga iman. Saya bacakan kata ulama besar As-Syekh As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahullah wa ra'ah. Beliau berkata, tidak akan pernah selamat di akhir zaman ini kecuali orang yang mengamalkan 3 perkara. Ini aja sudah malam ini. Jadi mual selamat tina ancaman fitnah akhir zaman ini kecuali orang yang mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, al-istighfaru ana al-lail wa atrafana. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, memohon pengampunan kepada Allah malam dan siang. Insya Allah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan selamatkan. Allahumma Astaghfirullah Rabbal Baraya. Semuanya baca. Lagi Astagfirullah. Satu lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dulu ada orang pengamal istighfar. Di mana? Di negara Baghdad. Paham gak negara Baghdad? Negara orang pemuda penjual kue martabak. Naon sini? Tuh ibu mah jadi martabak urusan itu. Penjual kue martabak di pinggir masjid. Pekerjaannya cuman bikin martabak pagi sampai sore, jualan martabak. Tapi amalannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, lama kelamaan ini pemuda penjual kue martabak ada niatan dalam hatinya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Lah, lama-lama kelamaan ini pemuda pengamal istighfar ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad Imam itu tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Ada apa ini kok tidak bisa tidur? Ada tidak di sini orang yang tidak bisa tidur? 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Lah ada apa? Setelah istihoroh kata dalam mimpi, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kau datanglah ke Baghdad. Cuma gitu aja. Akhirnya ini orang datang ke Baghdad. Sampai Baghdad itu bingung. Masuk ke masjid ikut sholat berjamaah duhur. Beres duhur ikut jamaah asar. Beres asar bingung duduk di emper masjid. Lagi bengong-bengong, ini pemuda penjual martabak ngomong, Pak dari mana? Kayaknya bukan orang sini ya? Iya bukan. Terus saya itu mau ke Baghdad, ke sini sudah sampai, tapi saya bingung. Bingungnya gimana? Enggak punya tujuan. Loh. Terus ini 6 malam ini mau kemana? Tidak tahu justru saya. Yang penting saya dalam isya itu ke Baghdad selesai. Lah, sudah daripada nanti lontang lantung di sini tidak jelas, ikut saya saja ke rumah saya. Kata siapa? Kata pemuda penjual kue martabak. Lah, setelah selesai dibawa ke rumah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Pemuda tidak paham bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ke rumah ngobrol sampai tidur. Dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ini penjual martabak lisannya basah terus mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Dilihat tuh sampai selesai tidur sini tanya, Mas, sudah lama jualan martabak? Sudah lama. Terus saya lihat kayaknya baca istighfar terus. Sudah lama baca istighfarnya? Baru aja baca 30 tahun. 30 tahun ngomongnya baru. Terus kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini semua maksud dalam kehidupan Allah cumponi tidak? Dalam kehidupan saya maksud yang banyak semuanya dikabulkan oleh Allah. Barokah istighfar. Kata Imam Ahmad bertanya, wahai pemuda, barangkali ada satu permintaan kepada Allah yang belum dikasih apa? Ada. Apa? Saya dari mulai kecil dulu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai sekarang saya belum bisa bertemu karena saya sibuk jualan martabak. Lah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam hati, oh pantesan saya tidak bisa tidur 3 malam. Ternyata ada anak muda membaca istighfar lamanya 30 tahun ingin bertemu saya. Saya diberikan satu ilapat oleh Allah, datanglah ke Baghdad. Ternyata untuk bertemu dengan pemuda penjual kue martabak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai pemuda, kalau cita-citamu yang satu tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata hari ini Allah kabulkan. Apa? Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh coba, Allah kirim. Bahkan barang siapa yang mengamalkan istighfar, insya Allah semua maksud akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Yang kedua, yang akan selamat dari akhir zaman ini adalah was-shadaqatu bisri wal ijhar. Orang-orang yang memperbanyak sedekah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Bu. Ini ada pesak di sini 1, 2, 3. Bu, pesaknya berapa? 3 ya. Di sini ada uang 50.000, di sini 10.000, di sini 2.000. Ada kotak amal diisikan berapa? 2.000 aja. Sebuah bayi jadi itu. Kenapa 2.000? Jawabannya awal. Nawan sih kan? Awal.
Orang yang lagi sholat digoda oleh setan satu. Orang yang lagi berpuasa digoda oleh setan satu. Tapi dikala orang mau bersedekah digoda setannya sampai 70 setan. Maka jalma nurek sodako rada hese. Kata guru saya dulu bercerita, Allah muncul, dikala kita mau bersedekah kepada orang tua ba'da subuh, di sini uang 100.000, mau sodako ke ibu. Itu kalau tidak langsung dikasihkan pada waktu itu, setan yang 70 datang menggoda. Ya, indung maneh mah tara jajan ieu ulah sing 100.000, 50.000. Akhirnya duit yang 100 ditukarkan dengan yang 50. Tunda di sini 50. Tidak langsung dikasih, datang lagi setan 70 menggoda. Sudah indung maneh tara jajan iya diberi saparona we saparona tina 50, jadi 25.000 masuk di sini. Tidak langsung dikasih, datang lagi setan 70 setan. Sudah 2.000 aja buat ngisi kotak. Makanya dina kotak seseurna 2.000 akibat indungna diberena 2 naon tah penyakit awalnya Maka sekali lagi jalma nu memperbanyak sodakoh di akhir zaman, insya Allah akan diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini. Yang ketiga, wassalatu ala nabiyil mukhtar. Orang yang akan diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Ini gambaran. Shollu ala Nabi Muhammad. Gambaran. Coba Bu berdiri dulu sebentar. Berdiri sebentar. Tambah cangger. Semuanya berdiri. Mohon maaf. Semuanya berdiri. 5 menit saja bersama Kang Haji. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Berdiri sebentar saja. Kita baca sholawat Jibril sebentar saja. Sebentar saja. Saya mau berkah.